Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu ayyakum minha. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, masih diberikan iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Ibadah kepada Allah merupakan salah satu wujud di mana kita senantiasa menjaga ilaqatun nafs, menjaga ikatan jiwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ikatan jiwa kita bersama Allah adalah perkara yang sangat penting yang tidak boleh diremehkan. Kita harus senantiasa menjaga hubungan kita bersama Allah, menjaga ikatan jiwa kita, hubungan batin kita bersama Rabb kita. Dengan ikatan batin, ikatan jiwa kita bersama Allah tidak hanya menjadikan kita istiqomah di atas agamanya, tapi juga menjadikan hidup kita lebih tentram, lebih tenang. Lahir batin kita menjadi lebih tenang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka duka kita, pahit manis kehidupan kita, dengan memiliki ikatan jiwa bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu semuanya akan terasa lebih tentram. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya apabila seseorang tidak memiliki ikatan jiwa bersama Allah, atau ikatan jiwanya itu semakin renggang, semakin rapuh, maka akan berbanding lurus dengan berbagai dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan secara sengaja. Semakin renggang ikatan jiwa seorang hamba bersama Rabb-nya, maka akan semakin terbuka pintu-pintu untuk dia berbuat dosa. Dan puncak tertinggi dari hilangnya ikatan jiwa seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah dia berpaling dari Allah, meninggalkan Allah untuk kemudian menyembah sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah.
Maka ini perkara yang sangat penting yang sudah semestinya kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang sangat agung, yang di sana mengandung makna yang sangat luar biasa agar kita tidak terputus sekejap pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu aku meminta perlindungan. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah engkau sandarkan kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Ini adalah doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai hamba Allah tidak bisa sekejap mata pun terputus dari Allah. Kita mengedipkan mata kita, detak jantung kita, setiap hembusan nafas kita tidak akan mampu kita lakukan tanpa kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa indikasi adanya orang-orang yang jauh dari Allah, berada di dalam kesesatan yang jauh, yang itu berarti ikatan jiwanya juga semakin jauh, semakin renggang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita perhatikan supaya menjadi mikyal, alat takar untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa menjadikan pelajaran sejauh mana ikatan jiwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibanding akhirat, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan lebih menghendaki jalan yang bengkok, mereka itulah orang-orang yang di dalam kesesatan yang jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan ayat ini. Kaum atau orang-orang yang diindikasikan oleh Allah berada di dalam kesesatan yang jauh, yang itu berarti ikatan jiwanya antara dirinya dengan Allah juga jauh. Satu adalah orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Apakah kita termasuk di dalamnya? Siang dan malam, pagi, siang, sore, malam bekerja dan bekerja mencari dunianya. Yang ada di dalam pikirannya bagaimana bisa senang-senang, bisa happy-happy, party sana, party sini, menikmati segala hiruk pikuk dunia, hingga kemudian tidak ada waktu untuk beribadah kepada Rabb-Nya, tidak ada waktu untuk salat, tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, apalagi mencari ilmu, tidak ada waktu untuk bermajelis ilmu. Ini merupakan indikasi orang-orang yang jauh dari Allah, indikasi dari orang-orang yang ikatan jiwanya lemah bersama Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang kita untuk mencari harta. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya, karena ibadah-ibadah yang kita lakukan pun sebagiannya membutuhkan harta. Keluarga kita kebutuhannya juga membutuhkan harta. Kita mencari ilmu, anak-anak sekolah juga membutuhkan harta. Tetapi yang dilarang oleh agama kita adalah apabila kita mencari dunia kita dengan cara lalai dari mengingat kehidupan akhirat, lalai dari mengingat Allah, dan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang, dan ini merupakan indikasi ikatan jiwa yang rapuh terhadap Rabb-Nya.
Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa yasudduna an sabilillah, dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan lebih memilih jalan yang bengkok. Propaganda liberalisme, pluralisme, teologi progresif yang diatasnamakan sebagai pencerahan misalnya, maka itu hakikatnya adalah menjauhkan manusia dari agama Allah. Itu hakikatnya adalah pencemaran akidah, syubhat di dalam agama. Ujung dari semuanya itu adalah bagaimana menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih jalan yang bengkok daripada jalan yang lurus. Dan ini bisa terjadi dalam semua aspek agama kita, yang berkenaan dengan perkara syirik, yang berkenaan dengan perkara bid'ah, berkenaan dengan perkara maksiat, itu bisa terjadi. Misalnya propaganda hijab itu budaya Arab, wanita muslimah tidak wajib memakai hijab. Ini propaganda, dan ini merupakan bentuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf, di sana juga Allah sudah memberikan beberapa indikasi adanya orang-orang yang jauh dari Allah, berada di dalam kesesatan yang jauh, yang berarti itu ilaqatun nafsnya, ikatan jiwanya bersama Allah juga jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alqiya fi jahannama kulla kafarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Lemparkanlah dia itu, setiap siapa saja yang kafir, yang ingkar dan keras kepala, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasi yang pertama, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang keras kepala, yang enggan untuk menerima nasihat, menerima kebenaran. Jangan karena Anda seorang yang kaya raya, orang yang memiliki pangkat dan jabatan, orang yang berpendidikan tinggi, kemudian Anda enggan menerima nasihat, merasa sebagai orang yang sudah hebat, kemudian tidak mau menerima kebenaran-kebenaran, tidak mau menerima petunjuk-petunjuk, merasa malu kalau harus duduk di majelis ilmu, maka ini indikasi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Manna'ilil khairi mu'tadim murib, orang-orang yang enggan melakukan kebajikan-kebajikan, baik kebajikan-kebajikan yang bersifat vertikal, kaitannya dengan Allah secara langsung, maupun secara horizontal, kaitannya dengan sesama. Orang yang enggan melakukan kebaikan-kebaikan, tidak mau beramal soleh, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak puasa, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mau bersedekah terhadap sesama, tidak menolong orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim. Ini hakikatnya adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Termasuk indikasi orang yang ikatan jiwanya lemah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tadin murib, dan orang-orang yang dipenuhi dengan keraguan-keraguan, beragama di atas keraguan-keraguan. Dia mungkin memang Islam, tetapi Islamnya Islam KTP. Ketika ada berita dari Allah dan Rasulnya, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan demikian-demikian, dia mengatakan, ah masa iya? Ah memang begitukah? Penuh dengan keraguan-keraguan. Dan ini termasuk indikasi dari orang-orang yang jauh dari Allah, fi dhalalim ba'id, di dalam kesesatan yang jauh,
ikatan jiwanya rapuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Orang yang mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, fa'alqiyahu fil adzabis syadid, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang pedih, azab yang keras. Dan ini merupakan puncak dari segala puncak tertinggi dari putusnya ikatan jiwa seorang hamba terhadap Rabb-nya. Ketika seorang hamba sudah berbuat syirik kepada Allah, berbuat kafir kepada Allah, atau murtad dari agama Allah, maka ini sudah putus total ikatan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang muslim ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, itu ikatan jiwanya mulai melemah. Tetapi masih ada ikatan jiwa itu. Tapi jika sudah musyrik, sudah kafir, sudah murtad, sudah total putus sama sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Hajj, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia itu terlempar jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini adalah suatu deskripsi, suatu gambaran yang sangat mengerikan. Bagaimana seseorang itu terjatuh dari langit, padahal berapa jaraknya langit dan bumi? Tidak ada yang tahu. Matahari dan bumi saja sekitar 150 juta kilometer, konon katanya. Langit dan bumi, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada penelitian yang membuktikan itu. Jatuh dari langit, masih disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Padahal dunia, alam raya ini dengan segala isinya adalah milik Allah, dalam genggaman Allah. Ketika Allah mengatakan jauh, itu berarti sangat jauh, tidak bisa dibayangkan. Entah di mana dia berada. Orang yang sudah menyekutukan Allah itu. Dan ini merupakan puncak tertinggi dari putusnya ilaqatun nafas, ikatan jiwa antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu manakala dia berbuat kesyirikan, berbuat kekafiran, atau meninggalkan Islam, maka berarti sudah benar-benar terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan agar senantiasa kita bisa memelihara ikatan jiwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah menjadi kewajiban kita bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah yang mengerti akan konsekuensi kehidupan kita, yang beriman akan negeri akhirat, yang mengharapkan kebaikan kehidupan di dunia dan akhirat, untuk senantiasa menjaga ikatan jiwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergampang-gampangan dalam masalah ini. Ini perkara yang sangat penting. Tidak cukup kita hanya sekedar saya Islam, tapi tidak memperhatikan bagaimana ikatan jiwanya bersama Allah. Apabila kita memperhatikan bagaimana ikatan jiwa kita bersama Allah, hubungan batin kita bersama Allah, maka tentu kita harus berusaha
untuk menempuh sebab-sebab, menempuh jalan, cara bagaimana supaya ikatan jiwa kita itu semakin terpelihara, semakin kuat. Kita harus senantiasa mengkhawatirkan diri kita sendiri. Jangan sampai ikatan jiwa kita terputus. Jangan dibiarkan semakin renggang, semakin rapuh, lama-lama bisa putus. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita. Sekuat daya kita harus berusaha. Bagaimana caranya? Dengan menempuh sebab-sebab. Bagaimana supaya kita bisa memiliki ikatan jiwa yang kuat bersama Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara beribadah kepada Allah. Menempuh sebab-sebab yang syar'i. Ibadah apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu hakikatnya adalah bentuk taqarrub ilallah, yang dengan itu kita semakin memiliki ikatan jiwa. Ibadah yang kita lakukan berbanding lurus dengan kuatnya ikatan jiwa kita bersama Allah. Semakin kita banyak beribadah kepada Allah, maka juga akan semakin kuat ikatan jiwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin kita menjauh dari ibadah kepada Allah, semakin kita tidak peduli kepada Allah, akan juga semakin lemah ikatan jiwa kita. Kalau ikatan jiwa kita semakin lemah, maka akan mudah putus, tersambar oleh berbagai syubhat dan syahwat. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita senantiasa menjaga nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan ikatan jiwa yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepadaku. Ini ada makna tersirat bahwasanya dengan kita memperbanyak doa, meminta kepada Allah, maka kita juga akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan jiwa kita pun akan semakin kuat insyaallah. Dan yang paling penting dari semua itu adalah kita senantiasa menjaga tauhid kita kepada Allah, menjaga iman kita, menjaga akidah kita. Akidah dan tauhid itu merupakan pintu terbesar untuk kita bisa menjaga ikatan jiwa kita kepada Allah. Kalau tauhid sudah hilang, sudah tidak ada ikatan jiwa apa-apa. Sedangkan bagaimana kita bisa bertauhid kepada Allah, menjaga tauhid kita, akidah kita, kalau kita tidak mengenal agamanya? Kita malas belajar agama, kita tidak pernah bermajelis ilmu. Islam hanya Islam KTP. Yang penting salat sudah, kemudian merasa sudah menjadi orang yang baik, tidak perlu menimba ilmu, tidak perlu duduk di majelis ilmu. Tidak sama sekali. Tidak ada jaminan. Karena akidah dan tauhid adalah perkara yang sangat luas. Semakin kita memahami akidah secara benar, semakin kita memanifestasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan kita, maka insya Allah niscaya ikatan jiwa kita pun akan semakin kuat. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga ikatan jiwa kita, agar jangan sampai kita terputus dari Allah, dan agar kita senantiasa diberikan istiqomah di atas kebaikan-kebaikan hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min
ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana fakaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.